Properti bukan investasi. Nah, saya pastikan judul ini bukan clickbait semata. Kenapa? Ada dua pengalaman yang saya boleh sharingkan. Kenapa saya pilih judul ini? Yang pertama adalah, kalau dulu kita lihat tahun 2010, kita lihat banyak iklan properti, besok harga naik. Bayangkan kita beli properti 500 juta, kemudian ada billboard properti yang mengatakan besok harga akan naik menjadi 600 juta. Jadi kalau kita beli hari ini, besok harganya akan untung 100 juta. Nah, tapi harus kita ingat bahwa saat ini kita sedang tidak memasuki siklus properti yang sedang seperti tahun 2010. Tahun 2010 berbeda, karena saya punya pengalaman pribadi. Saya membeli 2 unit ruko di daerah Gading Serpong dengan harga kurang lebih 1 unit adalah 2,5 miliar. Kurang lebih saya beli 2 unit, itu total adalah 5 miliar. Pada saat itu saya melakukan down payment sebesar 1 miliar, dan bulan depan, luar biasanya ada orang yang menawar ruko tersebut 1 unitnya 3 miliar. Dikali 2 ruko, berarti 6 miliar. Jadi dalam waktu 1 bulan saya punya capital gain, saya punya keuntungan sebesar 1 miliar. Jadi modal DP saya belum lunasin ya, 1 miliar, 1 bulan kemudian saya untung 1 miliar. Tapi sekali lagi, itu tahun 2010. Mari kita realistis bahwa saat ini tahun 2019, keadaan properti tidak seperti tahun 2010. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa properti merupakan investasi, orang itu sedang berimajinasi. Jika properti bukan merupakan investasi, lantas apa nilai tambah memiliki properti? Yang pertama adalah atap. Bayangkan jika Anda pelaku bisnis, jika Anda seorang investor, Anda memerlukan keputusan yang tenang. Dan Anda bisa melakukan keputusan dengan tenang apabila Anda sudah memiliki properti. Karena properti bisa menjadi atap atau insurance in case bisnis Anda dan investasi Anda tidak berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua adalah status. Bayangkan ketika Anda sedang melakukan networking, ketika Anda ingin mencari klien, ketika Anda ingin bertemu dengan partner bisnis Anda. Pertanyaan yang sering mereka tanya adalah, tinggal di mana bro? Atau Bapak tinggal di mana? Nah, ketika kita menyampaikan tempat tinggal kita atau daerah tempat tinggal kita, ini akan menandakan di mana letak status kita berada. Nah, bayangkan ketika kita menyebutkan nama Menteng, Kemang, atau misalkan daerah-daerah tertentu, kita dapat memberitahu bahwa kita berada di level tertentu tanpa perlu memberitahu berapa income kita, berapa penghasilan kita, dan berapa omset kita. Jadi sekali lagi, properti bisa memberikan kita status. Properti bisa saja menjadi instrumen properti jika kita memberikan nilai tambah pada properti tersebut. Banyak orang datang kepada saya, Pak, saya membeli sebuah apartemen, bayar servisnya iya, tapi nggak bisa saya sewakan. Kemudian begitu saya tanya, ternyata propertinya atau apartemennya dalam keadaan kosong. Saya ibaratkan membeli properti itu seperti membeli bahan mentah atau raw material. Sama seperti ketika kita membeli daging ayam mentah dan tepung. Kita nggak akan bisa menjualnya di pasaran atau menjadi ayam goreng tepung. Kita nggak akan bisa menjadikan sebuah produk. Sekali lagi kita perlu mengolahnya. Nah, demikian juga dengan apartemen, kita perlu memberikan furnish. Kita desain interior yang menarik, misalkan dengan konsep kita sebut misalkan minimalis, konsep Bali, art deco, klasik modern. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengiklankan properti kita bisa sewakan properti kita, baik itu harian, mingguan, atau tahunan di marketplace properti. Kita bisa bilang ada Airbnb, ada Snap-in, dan masih banyak lagi. Bayangkan jika kita menyewakan properti kita harian 300.000 per malam, dalam 1 bulan, 30 hari, kita bisa sewakan kurang lebih 20 hari. Kita punya income sekitar 6 juta rupiah per bulan, atau kurang lebih 72 juta rupiah per tahun. Bayangkan 72 juta, jika kita beli properti kita 500 juta, berarti return on investment kita itu belasan persen, di atas 12%. Nah, bandingkan dengan deposito yang mungkin hanya 6-8%. Itu pun Anda kena pajak 20%. Sekali lagi, properti juga memberikan imbal hasil selain daripada uang sewa. Anda bisa mendapatkan capital gain, kenaikan harga properti. Misalkan Anda beli 500 juta, tahun depan properti Anda naik 750 juta. Nah, 250 juta kenaikan harga properti tersebut, Anda dikenakan pajak final. Jadi sekali lagi, dari segi perpajakan juga sangat-sangat efisien. Kemudian yang terakhir adalah properti juga bisa diwariskan kepada anak cucu Anda. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kalau kakek Anda punya banyak properti, maka papa Anda akan jadi orang kaya. Kalau papa Anda punya banyak properti, Anda akan jadi orang kaya. Tapi kalau Anda punya banyak properti, anak Anda dan cucu Anda akan jadi orang kaya. Jadi kalau misalkan Anda ingin anak cucu jadi orang kaya, harus punya properti. Mari kita lihat generasi yang saya sebut dengan generasi Uber. Generasi yang katanya mereka tidak butuh mobil karena mereka bisa naik Uber atau Grab. Mereka tidak butuh properti karena mereka bisa tinggal sewa. Nah, kalau kita lihat generasi ini memiliki income 10-15 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa yang dapat mereka saving dan berapa spend mereka sebenarnya setiap sebulan?
Nah, kalau kita lihat mungkin mereka bisa spend 5-10 juta per bulan. Di dalamnya ada pengeluaran yang penting, ada pengeluaran yang tidak penting. Yang saya ingin highlight adalah pengeluaran yang tidak penting. Ada biaya berlangganan Netflix misalkan, ada biaya member di Celebrity Fitness, ada biaya beli tiket konser, ada yang sampai 2,5 juta, ada yang sampai 5 juta, ada yang biaya jalan-jalan ke Bali, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya ingin kritisi adalah, bukan berarti dengan tidak membeli properti, kita bisa saving lebih banyak. Karena dengan tidak membeli properti pun, kita tetap membeli tiket konser, membeli gadget yang kita tidak perlu, membeli sepatu yang kita tidak perlu. Nah, kira-kira bagaimana kalau saya memberikan sebuah pernyataan yang mungkin akan mengagetkan? Bagaimana jika dengan 2,5 juta per bulan, yang setara dengan biaya konser mungkin tiket yang biasa kita tonton di Bali atau tiket konser yang biasa kita tonton di Jakarta, itu bisa mendapatkan sebuah apartemen dengan lobby yang sangat mewah. Seperti tempat saya syuting hari ini adalah lobby dari apartemen yang dibangun oleh Trinity Land. Dan bukan hanya itu, Anda punya fasilitas mall seluas 1,6 hektar dengan hanya 2,5 juta per bulan. Sebenarnya nggak mungkin. Tapi kenapa kita membuat sebuah program yang memungkinkan para generasi Uber ini, generasi milenial untuk bisa beli properti? Adalah karena Trinity Land sedang berulang tahun yang ke-10. Sehingga kita membuat sebuah terobosan membeli properti 10 kali lebih mudah. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa klik di website kami di www.10langkahbesar.com. Sekali lagi, penawaran ini hanya sampai akhir bulan Mei saja. Sukses untuk kita semua.